Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Siti Maskanah dari Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yosudarso memilih subtema pariwisata dan budaya untuk mengungkap kisah menarik di balik Sanggar Budaya Pinggir Lepen. Dengan judul Sanggar Budaya Pinggir Lepen, wisata nuansa kearifan lokal dengan subtema pariwisata dan budaya. Alunan gamelan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari budaya Indonesia kini menghadapi penurunan minat karena dominasi budaya modern. Sanggar Budaya Pinggir Lepen berperan dalam melestarikan kekayaan budaya lokal. Sayangnya, keberadaan gamelan kini kurang diminati karena perubahan zaman dan perkembangan teknologi yang membuka akses lebih luas terhadap budaya asing yang lebih diminati oleh generasi muda. Dengan menggabungkan upaya pelestarian budaya dengan potensi pariwisata, Sanggar Budaya Pinggir Lepen mendorong generasi muda untuk berperan aktif dalam seni tradisional gamelan. Melalui program pelatihan, pertunjukan seni, dan promosi melalui media sosial, generasi muda diajak untuk menghargai, memainkan, dan mempromosikan gamelan sebagai bagian penting dari warisan budaya lokal. Dengan tujuan mengaktifkan peran generasi muda dalam melestarikan gamelan, meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni tradisional, membangun potensi pariwisata berbasis budaya lokal, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pelestarian dan pengembangan budaya. Peran generasi muda sangat penting dalam menjaga keberlangsungan warisan budaya lokal. Dengan melibatkan mereka melalui Sanggar Budaya Pinggir Lepen, kita dapat memastikan bahwa gamelan tetap hidup dan bernilai di era modern ini. Dukungan dari berbagai pihak dan inovasi dalam strategi pelestarian menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan budaya lokal yang kaya akan sejarah dan identitas. Semoga upaya ini dapat membawa manfaat dalam melestarikan kekayaan budaya Indonesia. Dalam penelusuran saya di Sanggar Budaya Pinggir Lepen, saya berkesempatan untuk menggali lebih dalam tentang kehidupan dan kontribusi dari beberapa tokoh dalam menjaga kelestarian warisan budaya lokal. Melalui wawancara, kita akan menguraikan makna, latar belakang, tujuan, dan dampak adanya Sanggar Budaya Pinggir Lepen. Tanpa menunggu lama, mari kita dengarkan langsung wawancara dari tokoh-tokoh Sanggar. Jadi saya pensiun. Nah, buat pensiun arep apa? Betul. Mengembangkan budaya dengan membeli gamelan. Sopo sing entuk nabuh, sopo wae entuk nabuh. Kan gitu kan. Sopo wae entuk belajar di sini. Kemudian bagaimana kalau iso pinggir lepen ya? Karena rumah saya itu pinggir kali, maka saya beri nama Sanggar Budaya Pinggir. Buat saya adalah bagaimana sisa hidup saya ini setelah pensiun berguna, bermanfaat bagi masyarakat, kaitannya dengan budaya. Ya, itulah tujuannya. Gratis. Saya tidak mau bisniskan Sanggar Budaya.
budaya khususnya Karawitan untuk generasi muda itu saya nilai mohon maaf amat sangat mengecewakan bagi saya sebagai orang yang dikatakan pelaku budaya. Karena anak muda sekarang ini sudah tidak tahu nama gamelan ini, padahal ini milik kita. Padahal ini adalah milik orang Jawa. Saya yakin anak muda sekarang kalau saya tanya ini apa, tidak ngerti. Padahal ini adalah milik kita sendiri, hasil leluhur kita. Sanggar Pinggir Lepen ini juga sekaligus dipakai sebagai sekretariat Pepadi Kabupaten Banyumas. Otomatis ya, kegiatan Pepadi apapun kalau mau menyelenggarakan kegiatan pentas wayang, latihannya ya di sini, di Sanggar Pinggir Lepen. Ya, mulai dalam sepuh, dalam bocah, latihannya di sini. Termasuk kegiatan persiapan festival dalam tingkat kabupaten, tingkat desa, ya di sini latihan. Kegiatan berikutnya kaitannya dengan generasi muda. Saya itu menyilahkan kepada siapapun yang ingin belajar lagu gamelan, sehingga anak-anak muda di Purwokerto yang datang ke sini ini belajar lagu gamelan. SMP, ada yang SMA, ada yang kuliah, anak-anak TK, anak-anak PAUD, anak-anak SD juga sering ke sini belajar mengenal gamelan. Hasil latihan di sini bisa muncul di luar, bisa tampil di luar. Hambatan yang ada di sini hanya hujan. Hujan. Kalau terang benderang, banyak sekali orang datang ke sini untuk latihan. Hambatannya hanya cuaca hujan. Lingkungan di sini orang di daerah Purwokerto atau Banyumas pada umumnya mempunyai tanggapan dan penilaian positif tentang Sanggar Budaya Pinggir Lepen ini. Jadi contoh begini, Pak De, besok hari Rabu kosong tidak? Kosong, saya mau latihan di situ. Ya Pak, hari Jumat ada kegiatan enggak? Oh ada. Lah kalau begitu bisanya kapan? Hari Sabtu kosong. Ya saya besok itu latihan. Kan amat sangat mendukung. Kalau gamelan ini seminggu kok tidak bunyi, pada alok. Cita-cita saya untuk kedepannya itu generasi muda itu semakin dekat dengan budaya tradisi, semakin dekat, semakin tebal rasa memiliki seni tradisi yang kita miliki orang Jawa. Awalnya waktu itu saya sebenarnya ingin belajar mendalang sebenarnya, dan tanya ke beberapa orang kenalan dan juga beberapa seniman, banyak yang mengarahkan coba kamu ke Sanggar Pinggir Lepen. Ketika itu Pak Sri bilang pada saya, ketika kamu ingin mempelajari sesuatu, untuk tahap awal jangan terlalu banyak penjangkah atau terlalu banyak yang ingin kamu capai. Step by step, jangan langsung ingin bisa ini semuanya langsung diambil atau dipelajari, karena nanti akan kesulitan sendiri. Nah, berawal dari situ akhirnya saya pun menitipkan tool dari Pak Sriono
Dan maka itu juga yang akhirnya menjadi semacam hal yang menyebabkan saya pun banting setir atau berbelok sedikit lebih ke seni karawitan itu lan yang saya pelajari. Kalau kisah itu betul, memang itu pernah terjadi, dapat membuat saya itu merasa patah semangat, dan sampai di satu titik saya tuh membakar semua catatan ataupun notasi pemberian dari guru saya, karena saya sudah merasa tidak bisa menanggung kesalahan nih. Tapi alhamdulillah dari beberapa orang, termasuk guru-guru saya itu Mbah Sumi Soekarto, terus Pak Waluyo yang juga pelatih ekstrakurikuler di SMA saya, dan juga Pak Sriono juga yang banyak memberikan wejangan dan motivasi supaya saya jangan pernah kapok untuk dikritik ataupun dijelengkan dalam dunia. Dan dari situ saya pun mempelajari seni karawitan. Selain saya itu mengikuti ekstrakurikuler, saya juga mengikuti kegiatan di Sanggar Pinggir Lepen. Untuk perubahan dari segi pengetahuan karawitan maupun hubungan sosial dengan teman-teman, saya yang jelas menambah cakrawala baru, dan juga membuka semacam baru yang dimana saya itu mungkin belum pernah sebelumnya itu mendalami atau mengetahui, karena kebetulan background keluarga saya itu bukan background dari seniman. Untuk motivasi dan juga semangat, salah satunya itu ketika saya itu berkonsultasi atau sharing ya dengan guru-guru saya atau mentor-mentor saya di bidang seni, jadikan wejangan-wejangan dari beliau-beliau itu menjadi semangat saya dalam mempelajari karawitan, dan juga sebenarnya masih banyak hal dalam karawitan yang belum terdokumentasi atau terdapat literatur secara ilmiah. Itu juga menjadi alasan saya pada akhirnya saya memutuskan untuk kuliah di ISI Surakarta. Di Sanggar Pinggir Lepen saya mendapat banyak pengetahuan tentang cara menabuh instrumen selah dalam perangkat gamelan, ya, baik instrumen pembangun struktural atau yang mencirikan sebuah gending, instrumen garap atau instrumen balungan, itu saya dapatkan semuanya ketika saya mengikuti Sanggar Pinggir. Jadi serawung ya istilahnya, itu bersosialisasi dengan teman-teman seniman, baik seniman muda, seniman dewasa maupun seniman tua atau kesenian. Panjang Risa Narendra Dwi Jawara. Umur 10 tahun. Sekolahnya di SD Negeri 1 Taman Sari. Karena bapak saya kan wiaga, jadi saya ingin belajar dalam. Sudah 1 tahun lebih. Karena ya asik gitu loh. Dampaknya adalah di lingkungan RT 01 RW 2, terutama untuk anak-anak, itu sering belajar gending di lingkungan Sanggar Budaya. Berharap
harus lebih maju lagi untuk mengembangkan kesenian-kesenian. Dengan demikian, peran generasi muda dalam melestarikan budaya lokal gamelan melalui Sanggar Budaya Pinggir Lepen memiliki dampak yang signifikan dan penting bagi keberlangsungan warisan budaya lokal. Generasi muda, warisan budaya masa depan Indonesia.